Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Aika Rahmatan, mahasiswa STEMIK Bandung dengan NIM 3220416. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Buku Penghubung Guru dan Orang Tua atau Wali Murid di SDIT Insan Karimah Kabupaten Bandung. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai presentasinya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia adalah pendidikan. Orang tua atau wali dan guru memiliki peran penting dalam membantu anak mereka belajar. Membangun komunikasi yang baik antara orang tua, wali, dan guru adalah salah satu upaya yang dilakukan. Buku penghubung masih digunakan di SDIT Insan Karimah untuk komunikasi saat ini. Buku ini seringkali terlambat disampaikan, mudah hilang atau rusak, dan tidak memungkinkan komunikasi interaktif antara orang tua atau wali dan guru. Menulis buku penghubung membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga menyita waktu bagi guru untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Keterbatasan tersebut dapat menghambat komunikasi antara orang tua atau wali murid dan guru, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi buku penghubung yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua atau wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Karimah. Dengan adanya penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Buku Penghubung Orang Tua atau Wali Murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Karimah, diharapkan bisa meningkatkan kualitas komunikasi antara orang tua atau wali dan guru, sehingga dapat mendukung perkembangan anak. Selanjutnya, identifikasi masalah. Terdapat 2 identifikasi masalah, di antaranya 1. Buku penghubung fisik sudah tidak efektif untuk saat ini, bisa hilang atau lupa menyimpannya sehingga menyebabkan pengisian buku penghubung terlambat. 2. Pengisian buku penghubung manual terlalu memakan banyak waktu dan tenaga bagi guru. Terdapat puluhan murid yang dimiliki setiap kelasnya. Waktu dan tenaga guru bisa habis dengan hanya mengerjakan buku penghubung saja, dan tugas yang lainnya bisa terbengkalai. Tujuan masalah dari penelitian ini terdapat 2, di antaranya 1. Tersedianya informasi aktivitas murid yang dapat dikontrol setiap saat melalui aplikasi di komputer atau mobile. 2. Pengisian buku penghubung dapat dilakukan secara cepat dan terkontrol oleh guru. Kemudian batasan masalah. Dari penelitian ini terdapat 2, di antaranya 1. Sistem informasi berbasis web sehingga orang tua atau wali dan guru bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. 2. Untuk memastikan bahwa sistem ini bekerja dengan baik, evaluasi kinerja akan dilakukan. Ini akan memastikan bahwa jumlah waktu dan energi yang dibutuhkan oleh guru untuk menggunakannya tidak jauh lebih besar daripada dengan buku penghubung konvensional. Metode penelitian dan penyusunan yang digunakan adalah pendekatan berorientasi objek. Pertama, metodologi pengumpulan data, di antaranya penelitian lapangan. Metode penelitian ini dilakukan pada objek penelitian. Data keterangan yang dikumpulkan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian kepustakaan. Penulis akan melakukan studi dokumen yang berkaitan dengan buku penghubung orang tua atau wali murid yang sudah ada di SDIT Insan Karimah. Selanjutnya, metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metodologi Rapid Application Development atau RAD. Menurut Kendall, pada tahun 2010, metode RAD adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang efektif untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi dalam waktu singkat. RAD cocok untuk proyek dengan ruang lingkup yang jelas dan kebutuhan pengguna yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, bab 2, landasan teori, yaitu roadmap penelitian. Terdapat 5 jurnal, di antaranya 1. Jurnal Terapan Sains dan Teknologi, Perancangan Sistem Informasi Buku Penghubung menggunakan model User-Centered Design atau UCD berbasis web. Pada jurnal tersebut, penelitian dilakukan di sebuah taman kanak-kanak sains Joseph Montessori School. Tujuan dari sistem informasi buku penghubung berbasis web yang menggunakan model pengembangan UCD adalah untuk membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan membutuhkan komunikasi antara guru dan orang tua yang melihat perkembangan anak, dan memudahkan komunikasi antara guru dan orang tua untuk melihat perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Judul kedua,
Manfaat buku penghubung dalam membangun karakter disiplin siswa di sekolah menengah pertama. Pada jurnal tersebut menjelaskan dengan adanya sistem informasi buku penghubung bertujuan untuk membantu guru dan orang tua dalam proses pembentukan karakter kedisiplinan siswa. Judul ketiga, buku penghubung berbasis Android menggunakan metode prototyping dari hasil kuesioner yang diberikan kepada guru dan orang tua siswa di SDN 4 Bangkalis bahwa prototipe bisa digunakan dalam pembuatan sistem informasi buku penghubung. Selanjutnya, judul keempat, pengembangan aplikasi buku penghubung berbasis web sebagai media interaksi sekolah orang tua. Metode penelitian dan pengembangan atau R&D yang digunakan dalam model waterfall yang difokuskan pada proses pembangunan prototipe produk. Selanjutnya, judul kelima, pengembangan sistem berbasis Android sebagai pengganti buku penghubung untuk memantau kecerdasan anak pada era Al-Baroroh menggunakan metode prototyping. Mengembangkan sistem sebagai pengganti buku penghubung berbasis Android yang dapat digunakan sebagai pembantu penulis buku penghubung. Kemudian bab 3, analisis sistem. Pertama, analisis sistem yang berjalan dapat dilihat pada flow map. Guru membuka buku penghubung, kemudian mengisi buku penghubung. Orang tua atau wali murid menerima, memeriksa, kemudian merespon buku penghubung. Selanjutnya, analisis masalah. Masalahnya, belum adanya sistem yang membantu dalam pengisian buku penghubung di SDIT Insan Karima. Kadang buku penghubung lupa, tidak dibawa oleh siswa atau hilang, sehingga pengisian buku penghubung terlambat. Solusinya, dengan dibuatkan sistem informasi buku penghubung, orang tua atau wali tidak perlu khawatir kehilangan buku penghubung lagi. Selanjutnya, untuk analisis dokumen yang digunakan antaranya 1. Buku penghubung dan 2. Buku nilai. Kemudian analisis kebutuhan sistem, prosesnya login, input-output, username, dan password, antarmukanya informasi login. Kemudian prosesnya kelola pesan, input-output, tanggal, isi pesan, pesan kepada orang tua atau wali, antarmukanya halaman pesan. Bab 4, perencanaan. 1. Usage diagram. Dalam sistem ini, admin sebagai pemegang kendali dari sistem informasi buku penghubung dengan memegang otoritas semua menu dan halaman bisa diakses oleh admin. Kemudian orang tua atau wali hanya bisa mengakses menu atau halaman yang melibatkan siswa saja. Sedangkan guru bisa mengakses menu atau halaman yang berhubungan dengan siswa atau guru, tapi hal-hal yang berbau pengaturan sistem seperti halaman user, guru tidak bisa mengaksesnya. Activity diagram. Pertama, activity diagram proses login. Ialah diagram yang menjelaskan alur bagaimana pengguna dapat masuk ke halaman sistem informasi dengan memasukkan terlebih dahulu username dan password yang telah didaftarkan oleh admin. Sistem akan mengecek apakah username dan password sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka tidak bisa masuk ke sistem informasi buku penghubung dan akan muncul notifikasi username atau password tidak terdaftar. Kemudian proses dari semua menu semua sama, yaitu pengguna menambahkan data, kemudian mengubah data, dan terakhir menghapus data. Struktur tabel. Terdapat beberapa tabel yang digunakan, diantaranya pertama tabel pengguna, kedua tabel pesan, kemudian tabel tingkat, tabel kelas, tabel siswa, tabel nilai, dan tabel guru. Struktur menu. Ada beberapa struktur menu, diantaranya 1. Menu login, menu untuk masuk ke halaman sistem. Kedua, menu home. Menu home ini berfungsi untuk menampilkan halaman dashboard. Kemudian menu pesan, menu ini menampilkan menu pesan. Keempat, menu siswa. Menu siswa ini terdapat submenu yang terdiri dari menu informasi siswa, menu tingkat, menu kelas, dan menu nilai. 5. Menu guru. Selanjutnya, menu kelola pengguna. Menu ini menampilkan halaman data pengguna yang hanya bisa dilihat oleh admin. Yang terakhir, menu logout untuk keluar dari sistem informasi. Perancangan antarmuka. Berikut ini perancangan antarmuka yang menggunakan aplikasi Balsamiq untuk membuatnya. Bab 5, implementasi dan pengujian. Dalam melalui tahap perancangan, selanjutnya diimplementasikan ke dalam program untuk menghasilkan sistem informasi. Sistem informasi ini berbasis web dan diupload pada web server. Kemudian dilakukan setting pada control panel untuk dapat diakses oleh pengguna. Berikut beberapa tangkapan layar dari sistem informasi buku penghubung. Selanjutnya, pengujian sistem. Pengujian program sistem buku penghubung ini menggunakan black box. Berikut paparan dari hasil pengujian. 1. Pengujian form login. Form login yang berfungsi menjadi portal menuju sistem. Terdapat 2 cara pengujian. Pertama,
memasukkan username dan password yang benar. Kedua, memasukkan username dan password yang salah. Maka hasilnya dari pengujian pertama akan berhasil masuk ke sistem. Dari pengujian kedua akan muncul notifikasi username dan password salah. Pengujian dari seluruh menu, seluruh form, tambah data, ubah data, dan hapus data menampilkan data dari seluruh menu yang dipilih. Cara menguji yaitu tambah data, kemudian ubah data, dan selanjutnya dihapus. Hasilnya berhasil ditampilkan di tabel, dan ketika dihapus maka data menghilang. Bab 6 penutup. 1 kesimpulan. Ada 2 kesimpulan. Pertama, dengan tersedianya sistem informasi ini, maka orang tua atau wali dapat dengan mudah melakukan pengontrolan aktivitas siswa di sekolah. Guru dan orang tua cukup mengakses lewat mobile ataupun komputer. Dengan demikian akan memakan waktu yang efektif lebih sedikit. Kedua, pengisian buku penghubung dapat dilakukan secara cepat dan terkontrol oleh guru. Adanya sistem informasi ini, guru bisa lebih cepat dalam mengisi buku penghubung. Tanpa adanya kesalahan dalam penulisan, guru bisa dengan mudah mengkoreksi isi dari buku penghubung tanpa harus memakan banyak waktu. Kemudian saran pertama, sistem masih dapat diperbarui atau dapat lebih dikembangkan dari yang sekarang agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari pihak sekolah. Kedua, agar lebih diperhatikan dalam segi fasilitas oleh pihak sekolah. Sebagai contoh dari fasilitas perangkat keras yaitu laptop atau perangkat smartphone, atau dapat menginput data ke dalam sistem, tidak terkecuali layanan internet atau web hosting agar sistem dapat diakses di mana saja. Penghujung dari presentasi penelitian ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, serta memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.